Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 ya. Hari ini adalah hari trading kedua. Kita ada 5 alert Bapak Ibu, cukup banyak. Untuk mempersingkat waktu kita mulai saja dengan trading snapshot. Ini adalah trading snapshot hari ini ya Bapak Ibu, kita bisa lihat semenjak pembukaan. Jadi tadi pagi sebelum pembukaan saya lihat, oh regionalnya sudah merah ya. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu optimis. Apakah ada saham yang akan alert atau tidak? Karena kan pagi-pagi itu udah merah semua. Sebelum ini ya sebelum adik buka, begitu buka langsung terjun dia ya Bapak Ibu. Ini ada nggak tahu ini ada gapnya atau enggak ya, atau memang dia tidak ada gap langsung jatuh. Dan di pre-closingnya juga dia dibanding, jadi dia stabil saja di sini ya. Kita minus 0,6. Oke, jadi setelah kemarin hari pertama kita positif, sekarang kita dilawan dengan negatif. Jadi memang seperti itulah ya. Jadi catatan yang kita perlu lihat nanti di sini adalah total value transaksinya 6,8 kecilnya, mudah-mudahan tidak salah nih. Harusnya tidak salah karena saya ambil dari website IDX. Hari ini asingnya net sell ya Bapak Ibu 265 ya 26, dan kita lihat penekannya adalah cyclical, basic dan financial. Jadi di net buy-nya tidak ada yang signifikan, semuanya di bawah 100 miliar. Untuk yang net sell-nya 100 miliar, di atas 100 miliar ada BBRI dan ASI. Kalau kita lihat di all market-nya, asingnya hanya 28%, lokalnya yang banyak 72%, year to date kita masih net buy. Jadi di all market-nya 250, jadi kita masih sehari kedua ini totalnya adalah year to date kita masih net buy ya, karena kemarin dia net buy. Itu dia Bapak Ibu trading snapshot-nya. Mari kita pindah. Nah, ini adalah alert dari robotnya hari ini. Jadi Bapak Ibu, di pembukaan pertama sudah ada Energi dan Breeze. Ini hampir bersamaan mereka ya Bapak Ibu. Sebenarnya sama mereka ini. Lalu ada Agro, Arto, dan Asa. Nanti kita akan lihat mana saham yang baik yang mau kita bahas. Jadi intinya ini ada 5. Dari 5 ini kita akan pilih satu nanti karena waktu terbatas. Sisanya dari 4 dari 5 kita akan bahas singkat. Tetap dibahas. Jadi Bapak Ibu tenang saja, masih dibahas. Cuman tidak selengkap yang salah satu karena keterbatasan waktu saja. Jadi ini Bapak Ibu, alert ini terkirim melalui Telegram bot. Alamatnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa akses robotnya, klik saja linknya. Bapak Ibu bisa install aplikasi Telegram. Lalu untuk channelnya ada juga di sini, ada juga di deskripsi video. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan disclaimer-nya. Ini ada disclaimer ya. Jadi Bapak Ibu, video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Tidak boleh request analisa saham karena saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menganalisa saham dengan Telegram bot atau bot chat di Elkuan bot. Jadi nanti saya akan tunjukkan step by step bagaimana caranya. Bapak Ibu ikutin. Disclaimer-nya on ya, Tayor, trade at your own risk. Oke, itu saja disclaimer-nya lainnya on biar cepat ya. Oke, kita pindah langsung ke analisisnya, ke Telegram bot untuk melakukan analisis. Oke, Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah pindah ke Telegram bot-nya. Jadi Telegram bot ini bisa diakses dari Telegram desktop, dari HP, dari handset ya, atau juga dari webnya untuk web Telegram. Dari mana saja bisa dan sebenarnya sama saja ya. Tinggal kalau pakai desktop kita bisa tarik garis dan lebih jelas. Oke. Seperti biasa, apa yang kita lakukan di after market close adalah kita cek pertama-tama alertnya. Bapak Ibu selalu cek alertnya setelah market tutup karena ini sudah selesai ya. Jadi kita hari ini untuk tanggal 3 punya Energi, Breeze, Agro, Arto, dan Asa. Nanti semuanya akan dibahas satu secara singkat, lengkap, sisanya analisa singkat. Jadi Bapak Ibu di video ini intinya adalah tutorial. Jadi Bapak Ibu akses robotnya, bisa akses robotnya yang ada di Telegram, ada di deskripsi video. Lalu Bapak Ibu ikutin nih step by step, lalu dengarkan penjelasannya. Untuk tutorial, untuk daftar perintah Bapak Ibu bisa ketik help. Nah, di sini ada perintah-perintah help-nya ya, apa ininya, FMM, nanti kita pakai FRM, apa itu Speedo ya. Nah, ini ada perintahnya. Maksud saya kalau untuk perintahnya itu Speedo tertera di situ. Untuk tutorialnya Bapak Ibu bisa ketik tutorial. Tadi ada yang bertanya, untuk di chart VPA ada trend, immediate trend, ya ini agak lama.
Nah, ini ada tutorial VPA, Bapak Ibu klik saja, jadi tutorial kalau di chart VPA, penjelasannya ada di VPA. Kalau tentang chart wave, volume, di sana. Tutorial tentang VBP ada di sana, sudah aja tinggal tonton dilengkapi ya. Jadi silakan ditonton tutorialnya. Saya terpaksa memang harus ulang-ulang untuk bahwa ada tutorial videonya, tinggal ditonton saja. Oke, kita mulai dengan alertnya sudah tadi. Kita akan mulai dengan pembahasan komposit ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kita akan mulai dengan komposit dulu. Kita mulai dengan Speedo. Belum ya, baru tadi alert. Nah, alert ini tadi kita sudah. Lalu biasanya kita juga mengecek namanya rekom, Bapak Ibu. Awal-awal itu sebelum kita melakukan analisa, kita tentu akan screening, salah satunya dengan rekom ini. Jadi kita lihat tadi apa yang keluar di alert, kalau dia muncul juga di rekom, muncul di ledakan volume, muncul di yang lain-lainnya, maka itu yang menurut saya menarik. Oke, kita lihat di sini aja tanggal 3-nya sudah benar ya kalau Bapak Ibu ketik rekom, isinya adalah ABMM, tapi dia bearish, hati-hati. Breeze ada alert, BSSR, Energi juga ada alert ya di situ dia. Jadi Energi juga ada di sini, dia muncul di BDT, dia muncul di VPA, lalu di candle pattern ini adalah price action, Antam bearish, BCBC bearish, TKIM yang bagus. Arto ada alert. Nah, ini ya pakai kita bahas Arto. Oke, Doit buy, Excel buy, ya Mika sell, hati-hati. BBKP dan Breeze, ada lagi Breeze di sini, Breeze Golden Cross. Lalu kita lihat Breeze ada, Energi ada, ya Saratoga di upper downtrend breakout. Ini mungkin mereka the best time for buying ya, Energi. Jadi kita bisa bahas ya Breeze atau Energi, dia mungkin ada menjadi the best time for buying. Dan kita cek juga di SCR Vibum ya, ini untuk saham-saham ledakan volume. Nanti kalau salah. SCR ya. SCR itu artinya screening, Vibum. Ini saham ledakan volume. Jadi nanti kalau ada waktu kita akan bikin ya untuk Breeze IMPC ya. Jadi nanti kalau ada waktu kita akan buat analisa singkat yang tidak dibahas di aftermarket close. Ya, setelah itu kita juga cek SCR Extreme ya. Ini saham yang menurut speedometer dia berada di extreme fear atau berada di extreme greed. Ya, jadi kalau extreme fear Bapak Ibu bisa cek di chartnya apakah berada di zona demand. Kalau di zona demand berada dekat-dekat zona demand, maka kita bisa melakukan buy on weakness. Nah, ini kalau dia ya sini maaf nomor 9. Kalau udah extreme greed, ini BJWR extreme greed baru diomongin kemarin ya. Berarti mungkin siap-siap kalau dekat-dekat dengan zona supply, maka itu bisa untuk sell on strength ya. Ini BJBR, BCTM ya, situ sudah. Lalu kita lihat ke bawahnya. MAPI juga ekstrim sudah, MYO. Ya itu ada berapa ya, film sudah great ya yang dikenal oleh saya lah, BJBR dan BCTM. Oke. Ada banyak lainnya, Bapak Ibu nanti bisa lakukan sendiri, misalnya di SCR panik ya. Ini kita cari saham-saham yang berada di zona panik, dia muncul di alert, itu bagus itu. Mungkin dia akan bergerak menuju hope. Acces dia di panik, ya silahkan cek sendiri ini. Saya cepat saya ya, Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti. Nanti toh hadirnya yang alert robot kita akan cek di rotasi bintang. Ini untuk membantu kita screening saja. Baik. Kita akan mulai dengan pembahasan komposit dulu, yaitu dengan speedo komposit. Bagaimana dengan speedometernya? Kita kompositnya minus ya hari ini. Nanti juga dicatat untuk rotasi bintang bahwa kompositnya minus. Untuk rotasi bintang, untuk speedometer Bapak dan Ibu bisa lihat di sini bahwa untuk tanggal 3 Januari ya masih berada di zona greed ya, artinya saat ini demand masih lebih besar daripada supply ya Bapak Ibu. Dia masih mungkin masih up ya, nanti masih up. Masih uptrend ya, demand-nya masih lebih besar maka harga saham bergerak naik. Begitulah teorinya. Bisa ditonton Bapak Ibu, teorinya ada di sini. Oke, berikutnya kita akan lihat star C0. Ini adalah rotasi bintang, untuk pusat rotasi adalah composite. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa pusat rotasinya
adalah composite untuk data daily. Agak lama internetnya. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu di sini adalah tanggalnya sudah benar ya. Ini dulu dicek. Dia pusat rotasi composite. Dalam membahas ini kembali lagi saya ingatkan kita harus pakai kalimat relatif. Jadi dia tekno bergerak relatif terhadap composite gitulah. Sekarang properti bergerak relatif terhadap composite dia terjadi perlambatan Bapak Ibu. Padahal composite-nya melemah, dia jarak bintangnya makin memendek. Infra, padahal composite melemah dia masih terus melemah. Non cyclical ya konsisten. Non cyclical ini dia tetap menguat dibanding relatif terhadap composite. Begitu juga energi relatif menguat terhadap composite. Yang melemah finance ya, finance melemah. Yang menguat ini trans, industri menguat nih Bapak Ibu. Oke, ya, lalu kita akan lihat dengan langsung ke VPA. VPA weekly. VPA ini chart price dan volume. Weekly untuk composite kita ada libur hari Senin, jadi perdagangannya hanya 2 hari sampai hari Selasa. Untuk chart weekly sementara ini sampai hari Rabu dia masih candle hijau. Tidak ada sinyal, volumenya low. Oke. Ini hari trading kedua ya Bapak Ibu. Saya masih meragukan karena hari libur hari Senin kemarin terpotong. Mungkin hanya 4 hari sampai hari Jumat kita untuk bisa membentuk volume yang besar agak ragu. Tapi paling tidak lebih besar daripada minggu lalu yang hari tradingnya cuma 3 gitu ya. Jadi masih perlu kita abaikan ini untuk volume-volume yang tidak bisa berlaku sebagai validasi. Kenapa begitu? Karena pembahasan trading saya itu berdasarkan volume, price analysis. Jadi volumenya kalau dia tidak valid, ya tidak bisa menarik kesimpulan apa-apa. Artinya kita masih menunggu candle berikutnya. Oke, itu dia. Jadi memang tidak perlu memaksa lah. Kalau memang tidak ada validasi, kita tunggu jangan. Ini cuman dari chart kalau kita baca di sini adalah demand zone ya. Ini adalah demand zone. Jadi dia akan menaik selagi dia tidak tembus all time high-nya, maka dia akan tertahan dan supply-nya akan terus masuk. Tapi kalau berhasil jebol dan close di atasnya maka otomatis menjadi demand. Oke, kita selesaikan dulu composite weekly-nya VBP weekly composite. Khusus untuk composite biasanya saya selesaikan weekly supaya ceritanya nyambung. Daily-nya kita lanjut dengan daily. Ini nggak tahu ada gap atau enggak, Bapak Ibu. Ini supply zone ya di sini. Ini adalah supply zone. Kalau tarik ke sana, ini merah semua, berarti dia supply zone. Dia akan coba masuk ke sini nih. Coba masuk. Kalau dia merah, kita beli di sini. Ini low. Ini adalah high. Dia akan koreksi. Nah, di sini posisi kita buy on weakness. BOW. Maka mudah-mudahan dia all time high nanti ya. ATH. Makin enak gini kalau dia turun koreksi dulu untuk naik ke atas. Masalahnya sementara ini volume saja. Jadi kalau volume candle-nya turun, volumenya kecil, jangan risau. Justru kalau volumenya besar kita ikutan kabur ya. Kalau di candle merah dalam, volumenya besar kita ikutan kabur. Tapi kalau volumenya kecil berarti itu tidak ada validasi. Ada tutorialnya ya. Sekarang kita lihat VPA composite. Salah ketik. Composite. Lama internetnya. Ya, jadi crawling dia, Bapak Ibu, ini istilahnya crawling ya. Jadi dia kalau crawling ya, dia bergerak di atas ini yang dikoreksi sedikit, paling enggak dia akan tertahan di mid downtrend ya. Sampai kemudian dia berhasil pertama kali tembus lower downtrend, maka dia akan turun ke bawah seperti itu. Ini adalah crawling, crawling, nanti kalau dia turun, dia akan tertahan di mid downtrend. Kalau dia nanti jebol lower downtrend, maka dia akan arahnya ke bawah lagi. Hari ini tidak ada sinyal, volumenya less than average. Pokoknya volume masih kecil, mungkin masih liburan. Mudah-mudahan jangan kemana-mana dulu ya. Tapi ini kita sudah terlanjur ada sinyal untuk sign of weakness. Tinggal dia kalau berhasil membentuk low di bawah ini, ya ada candle merah low, maka mungkin dia akan berubah pattern ya, change of trend namanya. Volume hari ini sebenarnya dia up volume. Tetapi masih di bawah rata-rata ya. Up volume nih sebenarnya hari ini.
Dibanding kemarin, hari ini volumenya lebih besar. Volumenya, nilai transaksi sama saja, sama-sama 6 triliun kalau nggak salah. Berikutnya kita akan lihat VBP Composite. Kita perlu membahas Composite karena Composite ini acuan, benchmark. Sementara ini kalau mau kita bicarakan ya belum terlihat January efeknya. Di sini, ini ada gap ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun dalam turunnya, kalau mau dari daily dia turun dalam, pas di sini kita buy on weakness. Ya, ini buy on weakness. Tapi kalau jebol juga, inilah menjadi demand dan ini lihat ada gap. Kita nggak tahu ya, saya sendiri tidak tahu apakah dia turun akan menutup gap, ataukah turun dia sudah tidak peduli dengan gap karena sudah berusaha untuk menutup, maka dia akan naik gitu. Tapi pattern-nya adalah low, high, ya, low, high. Dia harus turun dulu koreksi untuk membentuk high terhadap low. Apakah ke sini? Apakah ke sini? Kadang-kadang orang pakai Fibonacci, pakai apa ya? Bisa di sini, bisa naik ke atas, atau bisa ke bawah sini dulu baru ke atas. Kalau memang bandarnya mau membentuk all time high. Trend lah ya, new trend. Mungkin ada January effect. Nanti kita lihat, mudah-mudahan ada January effect. Oke, kita lihat. Kita akan bahas apa saja saham yang kita bahas ya. Jadi Energi, Bris Agro, Arto, dan ESA. Oke, kita lanjutkan dengan lupa tadi PVM ya, Portfolio Volatility Map. Saham-saham yang ada ini mulai ada Energi, Bris, lalu Agro, lalu Arto, dan ASA. Mudah-mudahan nanti saya bisa pasang tutorialnya di sini, Bapak Ibu. Intinya adalah kita melihat bagaimana saham-saham yang hari ini volatil. Nah, karena ini portofolio, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham-saham yang Bapak Ibu miliki ya. Maksimum 10 saham lah di sini. Kita nanti benchmark-nya dengan composite. Kita lihat ya, mudah-mudahan tidak salah ketik. Oke, ini dia Bapak Ibu. Intinya dia adalah melihat, jadi sumbu X-nya ini adalah semakin kanan dia semakin volatil. Kalau Y-nya adalah menceritakan tentang daily average return ya, bukan return-nya tapi daily average-nya. Jadi kalau bridge ini dalam 12 bulan rata-rata daily average return-nya positif sekian ya Bapak Ibu, dia sudah positif. Nah, paling volatil adalah Arto ya, tapi untuk dalam 12 bulan Arto ini sudah positif, menarik. Ini Energi dan Agro dalam 12 bulan dia sudah negatif. Jadi kalau kita bisa membandingkan, kita bandingkan sajalah. Yang paling bagus di sini tentu Bris ya. Dia tidak terlalu volatil, dia standar, stagnan, stabil, tapi positif dia dalam 12 bulan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengeswing dalam 12 bulan ini bisa pilih Bris misalnya, ini paling asik itu ya, kalau pegang dia naik, ada koreksi turun, naik lagi. Tidak terlalu volatil. Oke, nah selain itu kita juga dalam trading seperti saya ajarkan di dalam workshop Trading as Business, kita perintahnya adalah PCM, Portfolio Correlation Map ya Bapak Ibu. Jadi ini dia PCM. Kita lihat. Jadi kita akan melihat saham-saham yang ada ini korelasi seperti apa sih? Boleh kita beli semuanya atau enggak? Ya kan gitu. Kadang ada yang bilang, Pak, kalau ada duit boleh aja. Iya, boleh, urusan masing-masing, tapi ada namanya risk exposure. Jadi kalau sahamnya berkorelasi tinggi, sebaiknya jangan. Bapak Ibu bisa nanti saya tempel juga di atas ini tutorialnya, atau ketik tutorial, cari tutorial CRM. Oke, kita lihat. Misalnya kita akan bahas apa ya tadi, energi ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya energi, mau beli agro ini boleh nih. Karena korelasinya kecil. Agro mau ke Bris juga boleh. Ini Arto, Agro sama Arto ada korelasi. Kalau beli jangan banyak-banyak ya, jadi setengah porsi saja. Yang Arto dengan ASA, Bris ini semuanya boleh. Jadi rata-rata umumnya ini boleh Bapak Ibu, kecuali Agro dan Arto kalau bisa belinya jangan banyak-banyak. Karena mereka korelasinya tinggi. Kadang-kadang kalau Arto keluar, Agro juga keluar sama-sama bank digital ya. Oke, itu dia. Sekarang kita mulai pembahasan saham ENRG ya, Alert ENRG. Itu pertama kali. Jadi Bapak Ibu di deskripsi video ada Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses. Lalu ikutin nih, praktekkan. Kalau saya ketik Alert ENRG, berarti kita akan mengecek apa saja alert rekomendasi dari Big Data Analysis ini dari Telegram bot untuk 10
hari kalender terakhir 10 hari terakhir ya Bapak Ibu. Dia kita lihat di sini 2003 bulan 12 dia ada. Jadi sebenarnya dia ini NRG ini tidak fresh karena sejak 2 bulan lalu tuh sudah 3 kali alert. Dia freshnya itu tanggal 28 November. Jadi ini terpisah. Nah, ini mulai ada lagi tren baru. Oke, kita mulai dengan Speedo. Jadi setelah itu langkah berikutnya adalah ketik Speedo untuk mengetahui speedometernya, Speedo ENRG. Oke, speedometer untuk energi saat ini berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Nah, karena demand lebih besar supply, maka harga saham naik. Nanti kalau udah sampai batas ekstrim grid, hati-hati ya. Kita lihat di chart PBP apakah dekat atau tidak zona supply-nya. Nah, kita lihat star ENRG. Jadi ini adalah rotasi bintang dengan pusat rotasinya adalah composite. Oke. Oke. Ini energi adalah sektor nomor 3, adalah sektor energi. Jadi dia bergerak menguat, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini momentumnya langsung ada. Mengapa dia langsung ke sana? Dia tidak pakai siklus ke sini. Dia menguat. Artinya dia momentumnya kuat ya. Resultante yang menguat. Jadi biasanya kalau bergerak sejajar garis diagonal ini disebut maksimum resultante. Sebenarnya dia menguat di sini. Cuman momentumnya jauh lebih kuat ya Bapak Ibu. Oke, dia sekarang masuk ke zona grid, begitu juga dengan energi. Cuma dia lagging terhadap energi, lagging terhadap sektor energi, ya energinya. Cuman saham energi dan sektor nomor 3, yaitu energi, itu leading ya, dia outperform terhadap komposit karena berada di atasnya. Karena ini lihat nih, momentumnya positif. Oke, sekarang kita lihat dengan weekly-nya, W star ENRG. Energi rotasi untuk weekly-nya dia Bapak Ibu, dia bergerak ke sana. Weekly-nya sudah berbalik ya, jadi ini returning tanpa kehilangan momentum Bapak Ibu. Flat-flat saja tapi price action-nya benar-benar bergerak ini ya. Oke, itu dia weekly-nya. Kita lihat mulai ada pembalikan arah dari bintangnya. Sekarang kita lihat W star jangan. Star S. Sekarang ganti ya, bukan C lagi, Star S sektor nomor 3. Karena kita supaya tahu bagaimana sektor energi, saham-sahamnya bergerak terhadap pusat rotasinya adalah sektor mereka sendiri, yaitu ADX Energi. Oke, PTBA sudah naik ke atas Bapak Ibu. PTBA naik ke atas, Raja kembali menguat. ADMR melemah ini, Energi menguat, Indika menguat, ITMG menguat, Pegas menguat, Harum menguat, Akra sel energi menguat, Adaro jatuh ya. Paling jatuh nih Adaro setelah KUM ya, KUM dividen. Dia kalau untuk pusat komposit Bapak Ibu bisa cek sendiri dengan Star C sektor nomor 3. Sekarang Star S ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasan VPA weekly. Monthly dulu ya. VPA monthly ENRG. Saya ingin lihat bagaimana sih pergerakan sektor saham energi Mega Persada ya untuk monthly. Jadi sejak 2013 itu begini ternyata dia 2021 dia 2020 dia bottoming ya, baru setelah pandemik dia bergerak naik ke atas. Oke, Bapak Ibu, kalau begini target kita di 404. Oke, langsung gitu ya. Begitu saja. Dia pernah 50 perak nih. VPA kita lihat weekly VPA ENRG. Kita lihat. Berikutnya kita top down dari monthly, kita lihat chart weekly. Oke, weekly-nya yang dari kemarin di sebelah di sini
saya sampaikan kita ada 50 perak ya. Dia bergerak naik, dia tes dulu, ada springnya sedikit baru dia naik. Kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana ciri-ciri spring? Salah satunya seperti ini ya, tapi ini kan chart weekly. Dia the best time for buying, second chance to buy. Jadi ini adalah mainnya di weekly, the best time for buying untuk weekly, ini adalah second chance to buy untuk weekly. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ada gap, dia coba tutup, dia turun ke bawah. Ini gapnya nutup atau enggak ya? Nanti mudah-mudahan itu tutup lah. Oke, sekarang dia turun, distribusi, turun lagi untuk second chance. Selama dia tidak close di bawah ini, aman. Maka ini sekarang candle terakhirnya, dia sudah bisa mulai naik. Tapi belum weekly-nya, belum lengkap sampai hari Jumatnya. Walaupun lengkap, kita kurang 1 hari karena ada libur. Oke, lalu kita cek dengan VPA. Turun lagi ke daily. Begitu ya cara analisanya supaya komprehensif, supaya kita melihat gambaran besarnya dulu. Nah, sekarang untuk daily dia dia sempat naik, sekarang turun. Nah, ini kalau mau kita dibilang the best time for buying, enggak juga ya, karena ini adalah parameternya sebenarnya belum ya, Bapak Ibu. Ya, ini belum, dia naik ke atas, ada supply masuk. Stop loss-nya karena nggak jauh beda, ambil di sini sajalah ya Bapak Ibu ya, karena kita akan strukturnya tadi mainnya di weekly. Jadi kalaupun dia mau turun, kita belilah di sini. Kalau yang agresif tentu di sini ya. Jadi kita kalau agresif itu jarak terpendek, swing low-nya, maka kita cari terpendeknya. Volumenya good ya Bapak Ibu, lihat ini volumenya hilang, bam ya, ini volumenya bagus. Menarik ada lagi di sini Bapak Ibu bisa lihat dia sideways sebenarnya ini. Walaupun ada penurunan dan dia sideways, tapi kalau kita lihat ambil tarik garis yang ini, bahkan dari sini ini cenderung akumulasi ya. Jadi ini adalah terjadi akumulasi. Di zona ini terjadi akumulasi. Memang benar yang kita tunggu adalah the best time for buying, second chance to buy, baru dia naik ke atas. Jadi jaga atas, jaga bawah juga. Siapa tahu kita kasih kesempatan untuk beli pas dia koreksi. Yang penting stop loss-nya kita pasang aja. Oke, kita lihat sekarang dengan ENERG. Jadi ENERG ini kita mencari power box. Untuk relatif terhadap swing low ini boleh dikatakan power box. Jadi stop loss itu memang masih belum kemana-mana ya Bapak Ibu. Ya, jadi stop loss itu bisa di sini, bisa di paling bawah ini ya. Jadi kalau yang agresif tentu di sini. Pokoknya cari saja yang ini. Kenapa di situ? Karena ini ngebreak dia semua sebenarnya. Walaupun agak tertahan, dia ngebreak semuanya. Lebih tinggi ya Bapak Ibu ya. Oh ya, ini kayaknya ya. Kalaupun besok kita diberikan second chance to buy, mungkin dia akan turun ke sini. Nanti kita lihat pakai VWP. Pokoknya stop loss-nya sekitar di situlah. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly ENRG. Untuk chart monthly hanya ada di chart VPA ya Bapak Ibu, tapi kalau untuk yang daily, weekly bisa di semuanya. Oke, nggak kelihatan pula ya dia, nggak kelihatan. Ini tunggu kita lihat ya. Pakai EVOLW ENRG. Mau lihat gapnya nutup atau enggak? Aduh, mungkin nggak nutup ya. Aduh, ini nggak kelihatan ya nutup atau tidak dia Bapak Ibu. Nggak kelihatan. Tipis saja, harus detail pakai trading view. Oke, jadi itu penting. Kenapa? Kita targetnya bisa jadi ini atau ini ya Bapak Ibu. Kalau kita anggap dia sudah nutup, maka target kita di sini. Tapi kalau belum tutup, target kita bisa di atasnya ya. Oke, stop loss di sini. Ya. Kalau dia kena stop loss, berarti dia akan kejar demand di bawahnya. Ini demand nih. Ini demand. Berarti dia akan turun ke bawah sini. Gitu. Jadi strukturnya ini redistribusi, marking down, dia akan masuk ke akumulasi. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu untuk nonton tutorial VPA. Kalau nanti ada rezeki bulan Februari akan diumumkan, saya lihat cari ruangan. Mungkin kita baru ada bulan Maret ya. Kalaupun ada Februari akhir untuk ada workshop. Tapi nantilah, polling saya habis Lebaran, habis bulan puasa biasanya tidak ada workshop. Maka saya masih harus lihat-lihat dulu jadwalnya. Mungkin habis Lebaran baru ada workshop. Oke, kita sekarang lihat VBP ENRG.
Oh, dia tertahan di kenapa dia nggak bisa naik Bapak Ibu? Dia sebenarnya sudah high, sudah tinggi, tapi ini supply zone. Sebenarnya dia sempat tinggi terus supply-nya masuk ya, tertahan. Eh Ya kalau bentuk di sini berarti dia berada di kalau Bapak Ibu ketarik garisnya dia berada di tengah-tengah. Ini istilahnya adalah SND, supply and demand zone. Jadi dia bukan supply zone lagi. Saat ini sudah menjadi supply and demand. Demand-nya ada di situ, supply-nya juga di situ. Tergantung dia break atas atau break bawah, turun lagi ke bawah. Eh, ya, bisa jadi ya Bapak Ibu karena dia berada di tengah-tengah nih supply zone-nya. Ya. Sekarang kita akan lihat wave-nya. Wave ENRG. Salah. Oke, sekarang yang perlu kita berpikir adalah Bapak Ibu jangan hitung, Pak ini candlenya hari per hari, tapi Bapak Ibu hitung wave-nya. Hitung wave, ini namanya juga Elliott wave ya, hitung wave ya. Ini down wave, up wave, down wave. Dia harus valid karena ini membentuk low wave ya. Bentuk low wave. Nah, ini membentuk new low ya Bapak Ibu. Nah, ini valid dia membentuk new low. Ini kenapa tidak valid? Karena yang up wave-nya juga lebih rendah, jadi tidak valid ya Bapak Ibu, perubahan trennya tidak valid, maka dia masih melanjutkan downtrend-nya. Oke, sekarang di sini. Nah, ini kan belum valid nih, wave-nya belum valid bisa berubah, tapi yang valid dari sini artinya dia tidak membentuk new low. Oke, kita tunggulah kalau dia ada new wave, berarti ini valid. Nah, bum ya. Asal dia tidak membentuk new low, maka terjadi perubahan tren. Hari ini hajar kanan 11 miliar untuk energi. Berikutnya kita lihat DOM. DOM adalah dominasi rasio perbandingan antara asing dan lokal di pasar reguler. Apakah asingnya dominan? Kita cek. Asingnya hanya 63%, lokalnya 90% ya. Jadi kita lihat asing tidak dominan di saham energi. Kita lihat, kita cek dengan PIF. PIF adalah energi, PIF adalah pivot, tapi dia ada foreign flow di sana. No, asingnya akumulasi tapi kecil-kecil saja, nyicil ya. Jadi saat sahamnya Satwe, asingnya akumulasi tapi kecil. Bapak Ibu, hari ini aja cuman nggak sampai 1 miliar begitu loh. Jadi dalam 5 hari cuma 1,7 kecil-kecil saja. Cuman dia akumulasi terus gitu secara kualitatif selama 100 hari ya dia naik. Jadi di sini Bapak Ibu lihat ya. Eh Besok itu kalau dia sempat dia turun, ya mungkin ke PP ini bisa beli, mungkin jaga atas ya 1 lot atau 2 lot, ini 4 lot, ini naik 8 lot, ini menjadi ya tengah-tengah ini bagilah. 8 lot, ini mungkin 15 lot atau 16 lot diduplikat. Jadi kita ke bawah ini piramid dan stop loss-nya kalau kena stop loss artinya dekat dengan buy on weakness-nya. Jadi begitu. Jadi kita manfaatin siapa tahu dia turun begini lagi kita dapat barang di sini lebih besar daripada di sini posisinya. Artinya kita bagi ya supaya kita buy on weakness-nya dapat averaging harga lebih murah. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan foreign flow map sektor nomor 3 data 5 hari ya, kita cobalah mudah-mudahan ada. Energinya kecil sih, saya ragu ada atau enggak di sini. Kita lihat energi di mana? Enggak ada ya Bapak Ibu. Ya, enggak ada. Sekarang kita lihat tren karena enggak ada tren ENRG. 34 menit, mudah-mudahan nanti bisa tidak berlama-lama ya. Oke, untuk Q3 dia under value, jadi kalau Bapak Ibu percaya ya. Kok saya sih hanya jadi nice to know saja, tidak pernah menjadikan valuasi ini sebagai acuan karena saya kan trader ya, tidak terlalu penting. Yang penting kalau saham trading itu demand lebih besar daripada supply, kita cari demand yang saham-saham yang demand-nya besar, supportnya besar. Tapi karena saya dulu kuliah juga corporate finance, belajar juga valuasi, Dupont juga belajar, maka saya bikinkanlah di sini. Under value 38,7 Bapak Ibu, jadi kita bisa lihat dia MACD-nya up, ini trennya sudah hijau ya, up. Sekarang mungkin dia akan tes ke bawah ini kan banyak nih. Turun ke sini untuk naik. Jadi ini low, ini high.
Ini high terhadap low, ini higher high. Maka dia kalau mau bentuk lagi, ini menjadi low, ini high, dia akan turun. Dia bisa naik, kena di sini turun lagi gitu. Makanya jaga atas, jaga bawah. Kita nggak tahu apakah besok langsung turun langsung atau naik dulu baru turun, ya nggak tahu. Tapi petanya seperti itu. Kita lihat PWS ENRG. Nah, jadi beginilah Bapak Ibu step by stepnya. Kita cek satu-satu. Oke. Nah, enak kalau siklus sahamnya kebayang di PWS-nya dia memang bentuk siklusnya naik, turun, naik lagi gitulah ya. Enak sekali. Nah, kita lihat volumenya tinggi di atas rata-rata dan penting di sini akumulasi dan akumulasi sudah strong. Jadi di PWS itu dicek ini dua ini ya Bapak Ibu, dua ini yang paling penting menurut saya. Kalau ini kan ada di informasi chart VPA. Kedua, kita penting lihat dia berada di zona akumulasi dan ini sudah dijebol. Bom ya untuk chart itu Akenasi. Lalu ininya sudah 2 dibandingkan supportnya 1. Jangka pendek tentu targetnya di sini atau di sini ya untuk daily targetnya di atas ini. Daily ya. Ini maksudnya di sini dia naik, kena bisa turun lagi baru untuk naik ke atas karena dia menjadi resisten ini. Buying pressure 5 berbanding 0,5 hampir 10 kali lipat. Besar ya hari ini ya di NRG. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk analisanya. Bapak Ibu bisa ikutin dari step by step. Sekarang kita bahas sisanya. Tidak akan selengkap energi, tapi Bapak Ibu bisa ulang sendiri. Sekarang kita lihat Breeze, Alert Breeze ya, Alert Breeze. Breeze ini fresh, dia boleh dibilang fresh karena sebelumnya tanggal 17 bulan 11 dia ada alert. Sekarang kita lihat dengan Speedo Breeze ya nanti. Hanya 4 atau 5 chart paling banyak lah untuk analisa singkat. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan analisa yang lainnya. Grid ya, demand lebih besar daripada supply untuk saham Breeze. Dia berada di zona grid, artinya ini demand lebih besar daripada supply. Good ya Bapak Ibu saat ini. Cuman di chartnya dia kayaknya nanti sudah ekstrim deh. Karena kemasukan supply. Oke, kita lihat sekarang dengan Star Breeze. Rotasi bintangnya seperti apa, Breeze? Meliuk-liuk, oh ya dia kembali menguat masuk ke zona, tetap berada di zona grid, sementara finalnya meliuk-liuk. Kita kalau meliuk begitu kita lihat weekly star. W-star Breeze. Mungkin mainnya di weekly ya, mungkin karena daily-nya volatile begitu. Oke, Breeze weekly-nya bagus Bapak Ibu, bergerak konsisten dari sini ya. Sebenarnya sudah sebulan lalu habis panik terbitlah hope, masih terus ya di sini power price-nya menguat tapi memang momentumnya terus jatuh karena dia masuk ke zona hope, ada harapan, ada hope. Mudah-mudahan dia naik ke atas. Kalau main weekly ini bisa berapa bulan nih? Bisa 6 bulan hold-nya sampai dia kena zona grid diagonalnya. Oke, berarti mungkin acuannya di weekly ya. Kita lihat sekarang. VPA weekly Breeze bonus ya karena weekly-nya rotasi bintang weekly. Oke. Weekly-nya dia dekat-dekat the best time for buying. Ini menarik ya Bapak Ibu. Oke. Targetnya ya target paling dekat sini bisa 2.800 lah. Cuman volumenya aja belum nih. Tapi ini sudah ada peningkatan. Kita lihat VPA Breeze. Dia sempat jebol, naik, lalu close di 1.800. Jadi ini dia bilang potensial buying climax ya, walaupun sinyalnya effort to rest bullish trend. Dia mengingatkan kenaikan ini sangat cepat. Buying climax, volumenya besar ya, jadi hati-hati. Cuman dia tetap close di atasnya, menariknya itu. Jadi mainnya di weekly. Oke. Sekarang kita lanjut dengan alert saham yang lainnya. 39 menit. Ya. Alert Agro. Agro tidak fresh. Ini sudah sering dia alertnya. Kita lihat Speedo Agro. Kemarin dia sempat ekstrim. Lalu dia koreksi sedikit. Sekarang nggak tahu apakah ekstrim. Enggak. Sekarang dia speedometernya tetap berada di grid. Mungkin dia pelan-pelan naik ya. Yang tadi ekstrim itu BJBR. Kita lihat Star Agro. Nah ini juga Agro tidak akan dibahas selengkap energi. Agro sempat melemah tapi dia mungkin berbelok. Nah kalau begini Bapak Ibu,
cek chart weekly-nya ya, karena dia berputar-putar di zona grid supaya kita tahu time frame lebih besar ya. Kita lihat VPA Agro ya, weekly-nya Bapak Ibu lakukan sendiri supaya tidak berlama-lama. Tadi caranya sudah saya tunjukkan di. Oke, Agro ini bottoming low, jadi dia sudah membentuk pattern. Ya, sudah membentuk pattern. Selling climax, authorization secondary test, low, high, high, low, higher, high. Jadi selling climax ini ya, ini selling climax ya, sellingnya authorization secondary test. Oke, sini ada kecil-kecil baru dia meledak. The best time for buying. Nah, ini mainnya di weekly juga. Silakan lakukan sendiri ya. Sekarang sudah di situ. Berikutnya adalah Arto. Ini sama nih Pak, Bapak dan Ibu, Bank Digital, alert Arto, udah bergerak juga nih. Tinggal pilih-pilih saja, oke ya sama dia ya, tidak fresh, jadi sudah sejak, ini sejak kapan dia alert terus. Kita mulai dengan Speedo Arto. Jadi kawan saya ada yang yang pernah mengikuti alumni workshop, jadi di grup alumni workshop, ada yang bilang Pak Arto-nya oke nih Pak, gitu ya, sudah yang bahas. Grid. Jadi Arto, ya Arto ini speedometernya saat ini sudah berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Jadi Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Kalau demand lebih besar supply, ya sahamnya naik. Nanti kalau sudah masuk ke ekstrim, kita waspada karena kalau dekat-dekat dengan supply, dia akan memancing seller untuk masuk. Kita mulai dengan start. Lupa perintah. Harus mulai dengan slash start Arto. Oh, dia fear-nya masuk, fear, tapi kemudian demand-nya ada masuk sedikit, dia coba melawan nih Bapak Ibu, mengepot ya. Oke, silakan cek weekly-nya sama Agro, cek weekly-nya. VPA Arto, kita cek VPA Arto. Saya tidak buatkan chart weekly supaya cepat. Oke, selling climax authorization secondary test ya. Di sini selling climax-nya bottoming, dia double bottom. Nah, bergerak sudah jalan dia, tinggal di weekly-nya. Sebenarnya sudah jalan nih Bapak Ibu. Sekarang dia menguat lagi, ini reakumulasi mungkin, dia naik keluar, ini kayak ledakan volume ya. Boom gitu. Oke, kita lihat. Silakan analisa lengkap seperti tadi membahas ENRG, sekarang terakhir ASA. Alert ASA. ASA ini alert terakhir jam berapa tuh mau penutupan. Dia juga hampir fresh, antara fresh dengan tidak fresh Bapak Ibu ya. Ini karena ya mau dibilang sebulan tapi banyak liburnya. Kita lihat Speedo. Kalau begitu terjadi gimana? Lihat chart price dan volume. Pak ini bingung nih dia fresh atau tidak. Lihat chart price dan volumenya. Kalau dia perubahan tren antara marking down dengan akumulasi maka dia fresh. Speedo ASA. Oke, ASA saat ini berada di zona grid, artinya dia seperti tadi sama aja semuanya ya, ini demand lebih besar daripada supply. Supply ya, pada supply. Nanti kalau dia sudah di sini kita perlu waspada. Tanggalnya sudah benar. Kita lihat dengan Star ASA. Oke, Star ASA. Wah, ini ASA-nya menarik kalau dari sisi rotasi bintang. Dia siklusnya habis panik terbitlah hope, dia bergerak ya dari zona fear, jatuh terus. Nah, di sini mulai ada perubahan. Baru bergerak di bintang pertama ini, walaupun dia di bawah segitiga, tapi kita mengatakan bahwa ASA ini habis panik terbitlah hope, bergerak dari panik menuju hope. Ya, jadi dia bergerak ke sana. Trustnya juga sebenarnya, tapi dia hari ini mengalami perlambatan. ASA ya, jadi memang untuk SMDR ya, kalau di Trans itu dia ada isu terkait dengan Houthi di Timur Tengah, jadi memblok perdagangan. Tapi ASA kan tentu tidak ada hubungannya. Oke, kita lihat terakhir VPA ya di bawah 50 menit.
Ya, dia bottoming ya Bapak Ibu. Tadi berpikirnya bahwa bottoming-nya di sini, ternyata tidak. Dia, masih membentuk lebih dalam dan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut dengan selling climax ya. Dia auto reaction, mungkin auto reaction di sini, kita tidak ketemu ya, ini mungkin auto reaction, nggak tahu dia akan turun lagi, mudah-mudahan membentuk double bottom. Volumenya meningkat, ini meningkat. Jadi sinyalnya possible end of downtrend. Jadi dia mengatakan downtrend-nya mungkin selesai. Jadi kalau downtrend lebih selesai, mungkin dia akan membentuk. Ini menarik, Pak. Ini ada apakah the best time for buying? Iya, saat ini belum terjadi. Iya, tapi begitu dia membentuk new low, nah ini hati-hati. Mungkin dia adalah spring di weekly. Ya, jadi Bapak Ibu yang bertanya-tanya, Pak Roy, ini kalau ada spring bagaimana? Ini kan nggak kelihatan di daily. Tapi kalau begini, mungkin dia spring. Jadi ini bukan the best time for buying karena dia akan mencari time frame weekly. Ya, kita lihat di weekly-nya ya. VPA weekly ASA. Kalau ada spring di weekly berarti bermainnya weekly. Ini karena banyak yang bertanya, Pak Roy, tolong dong kalau ketemu spring. Ya sedikit ya Bapak Ibu nih. Dia sempat the best time for buying, dia turun ke bawah dan dia ada spring. Oh, ini enggak the best time for buying ini di atasnya harusnya ya. Ya mungkinlah ya, kita nggak tahu Bapak Ibu, buktinya dia mengetes tapi tidak lebih rendah dari ini. Jadi belum ada kesimpulan. Cuman kalau kita mau cari spring, Bapak Ibu bisa berbesar ini ada cucuk sedikit nih. Ya. Ini di time frame weekly tentunya di atas. Ini ada cucuk bawah, ini adalah spring. Tapi di weekly, Pak nggak kelihatan, buka. Pakai chart daily. Nah, ini daily-nya. Nah, springnya begini dia. Sideways, boom, baru dia ke atas ya. Dengan naik ke atas, tapi volumenya ini pertama kali ya break, volumenya harus besar. Ya besarnya rata-rata lah karena libur. Oke lah, jadi mainnya di weekly Bapak Ibu. Jadi kita kalau mau beli dia turun lagi ke bawah itu kesempatan kita buy karena stop loss-nya kita ambil saja di sini. 725 kurang 2 tick berarti 715 stop loss-nya. Berarti stop loss-nya yang di sini kita kurangi 2 tick stop loss sama dengan 715 ya. 725 kurang 10, kurang 2 tick karena 1 tick 5. Oke, Bapak Ibu, itu saja after market close untuk hari ini. Insya Allah kalau ada waktu kita akan cek apa perlu membuat untuk ledakan volume. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kalau ada komentar silakan dikomentari. Kalau ada pertanyaan nanti bisa juga ditanya di sana atau di-share lah ya video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.